Baik, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi semua bapak saudara. Shalom. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melewati tahun 2020 hingga saat ini. Kita ada itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saya rindu kita beri salam dengan salam sehati. Katakan pada kanan kiri Anda, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari setiap kita yang siap bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Bersama-sama dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari kita bersuka dengan Tuhan. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya tepuk tangan berapa bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi ini. Engkau telah menghantarkan kami Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang tahun yang lalu yang telah kami lewati. Kami berterima kasih Tuhan. Kasih-Mu, rahmat-Mu Tuhan selalu ada bagi kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Kami datang ke tempat ini Tuhan dengan membawa ucapan syukur kami, membawa sembah kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bila Tuhan Kau menyertai setiap kami Tuhan, mulai awal tahun ini Tuhan hingga penghujung akhir tahun ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus.
Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama, katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat. Dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari awal umat-umat Tuhan saja angkat pujian ini, katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu kasih. Katakan lebih luas. Bersama-sama katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
Mari kita mengangkat tangan dan sembah Tuhan. Oh ya la 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 ba ya la 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 ba ya la 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 ba ya la. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu bagi setiap kami. Mari sembah Tuhan pada pagi ini. Oh ya la 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 sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau penuhi setiap kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh la 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 bersama-sama katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tepuk tangan yang berbagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang lebih meriah lagi. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hormat kami, pujian kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya.
setiap kami lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan, menjamah setiap kami. Haleluya. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku katakan mulutku penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari silakan duduk Bapak Ibu bersama-sama. Dari awal katakan, Tuhan kaulah pengharapanku. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, mari silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi saya minta wanita dengan pujian ini, mari laki-laki berdoa. Bilang kau pengharapan kami tahun yang baru ini ya Tuhan Yesus. Kami berharap dan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kau menyertai, kau menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Mari ganti dengan pria, perempuan berdoa. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Mari sama-sama katakan mulutku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
boleh Tuhan dan kuantarkan kami tiba daripada awal daripada tahun 2021 ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kalau kami boleh hari ini Tuhan datang mendekat kepadamu, beribadah Tuhan dengan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami mau berdoa kepadamu, dan kami buka hati kami Tuhan, kiranya Engkau tuntun kami, sertai kami sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hari-hari yang ada di depan kami ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, mari saat ini kita berdoa kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mari kita minta saat ini penyertaan Tuhan, karena hari-hari yang ada di depan kita bukan lebih baik, tetapi kita percaya ketika Tuhan berserta kita, maka yang tidak baik akan menjadi baik. Mari saat ini angkat doa-doa kita kepada Tuhan. Mari saat ini Tuhan sertai tuntun kami sepanjang tahun ini ya Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau menyertai kami tahun 2020 Tuhan, demikianlah tahun 2021 ini sertai kami. Bila Roh-Mu yang menuntun kami pagi ini ya Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat ya Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan, kemampuan ya Tuhan Yesus, untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kami ini ya Tuhan Yesus. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami pagi ini ya Tuhan Yesus. Curahkan berkat-Mu Tuhan, curahkan kekuatan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Curahkan hikmat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan bila Tuhan kami memulai tahun ini bersama dengan Engkau hari ini, bila Engkau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Mari penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dan bila senantiasa mulut kami penuh dengan pujian kepadamu ya Tuhan, bila mulut kami senantiasa penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Oh ya terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari urapi kami ya Tuhan Yesus. Pegang tangan kanan kami ya Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu yang membuat kami berhasil beruntung di hari-hari yang ada di depan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kiranya surga terbuka senantiasa bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami beroleh kasih karunia sepanjang tahun ini Tuhan, bahkan sepanjang tahun-tahun yang ada di depan kami. Dan bawa terus kami lebih dekat lagi kepadamu, mengasihi Engkau Tuhan, sehingga Engkau boleh berjalan bersama-sama dengan kami senantiasa kemanapun kami pergi Tuhan. Engkau menyertai dan ajar kami senantiasa merenungkan kebaikan-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Ini doa kami dan kami berterima kasih kepadamu buat hari ini Tuhan Yesus. Bila kami mulai tahun ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Sebentar kami Tuhan mendengar firman Tuhan, mari Kau urapi kami, buat kami mengerti dan memahami, dan biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami, menuntun kami ya Tuhan Yesus.
Sekhusus hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan Yesus. Bilang Kau berkata-kata dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi saudara kami dimanapun berada saat ini Tuhan, yang tidak dapat hadir Tuhan. Mungkin mereka tahun baruan beribadah di rumah masing-masing, Kau juga berkati mereka ya Tuhan Yesus. Dan bila juga mereka boleh menikmati ibadah ini melalui streaming ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan kiranya berkat-Mu turun atas mereka Tuhan, bahkan kesembuhan mujizat menyertai mereka Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kau syukur, haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Selamat tahun baru. Saya minta sebentar waktunya, bisa dibuka dulu sebentar maskernya yang ada di belakang biar saya kenal ya. Ya. Oke, boleh kembali dipakai maskernya. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita boleh tiba di dalam tahun yang baru ini 2021, ini semuanya karena anugerah Tuhan. Karena kalau kita lihat ada banyak begitu juga saudara kita, baik mereka masih berusia muda tetapi mereka sudah duluan dipanggil oleh Tuhan. Berarti kalau kita masih ada di bumi ini, berarti saya percaya bahwa Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan kita. Artinya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan, kita bisa dipakai untuk memberitakan kabar baik bagi banyak jiwa-jiwa supaya kita semuanya menghasilkan buah lebih lagi. Amin. Karena Rasul Paulus berkata, hidup mati adalah keuntungan. Ya, kalau kita mati kita berjumpa dengan Tuhan, tetapi kalau kita masih hidup hari ini, itu artinya supaya kita boleh menghasilkan buah lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi pagi ini saya akan memberikan beberapa pesan penting untuk kita perhatikan ya. Kalau kita lihat bagaimana situasi kondisi yang ada saat ini di dunia ini Bapak Ibu, itu kita lihat bukan semakin baik ya. Dan saya percaya semakin ke depan ini tahun demi tahun dan dunia itu tidak akan semakin baik. Tetapi saya percaya kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik bagi saya dan saudara. Amin. Oleh sebab itu, itulah pentingnya kenapa kita setiap kali pembukaan tahun kita boleh bersama-sama membuka ibadah bersama-sama supaya supaya melalui ibadah pembukaan tahun ini kita berdoa supaya Tuhan boleh menyertai kita sepanjang tahun, bahkan hari-hari yang ada di depan kita. Amin. Kalau bukan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, maka kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau kita lihat hari-hari ini semenjak COVID-19 terjadi, begitu banyak prediksi-prediksi, bahkan ahli-ahli mengenai kapan berakhirnya COVID-19 ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat semua prediksi ini memang enggak semua prediksinya salah, tetapi memang ada tepat. Ada yang berkata pada waktu itu bahwa waktu awal-awal COVID ini bahwa bulan 6 itu sudah berakhir. Ada yang berkata bulan 7, ada bulan 9, ada bulan 12. Tetapi ada yang berkata sampai tahun 2022. Jadi ada yang benar, ada yang tidak Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ya melalui ahli-ahli ini, prediksi-prediksi ini, justru kita tidak tahu mana yang kita bisa kita percaya hari-hari yang ada di depan kita. Kita tidak tahu. Jadi oleh sebab itu, itulah makanya pada pagi hari ini Bapak Ibu kita berdoa. Kita minta penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Setiap jalan hidup kita, apa yang kita kerjakan dan kita lakukan sepanjang tahun ini. Memang kalau namanya goncangan-goncangan, Alkitab itu sudah menubuatkan, sudah menulis bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus, segala yang ada di langit dan di bumi itu semuanya digoncang, baik laut dan daratan semuanya. Kita lihat hari-hari ini dunia sedang digoncang. Maka dampak daripada goncangan ini itu selalu dampaknya itu kepada ekonomi. Kita lihat hari-hari ini bagaimana ekonomi dunia sedang morat-marit Bapak Ibu. Bahkan hari ini pemerintah kita melarang turis asing itu masuk ke Indonesia. Dan ini dampaknya juga kepada ekonomi. Itu udah pasti. Dan kalau ini tidak dipulihkan, kalau ini terus berlarut, maka saya percaya mungkin kelaparan itu bisa terjadi. Dan memang kalau kita pelajari Alkitab mulai dari sejak zaman Abraham, Ishak, bahkan Yusuf, bahkan zaman Rut semua, zaman Saul, zaman Daud, Elisa, itu memang berulang-ulang terjadi itu yang namanya krisis, kelaparan itu terjadi Bapak Ibu.
Tetapi kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh iman yang menjadi contoh bagi kita yang tertulis dalam Alkitab. Mereka sekalipun dunia digoncang, sekalipun kelaparan terjadi, dan bukan kalau zaman Abraham, zaman Ishak, waktu terjadi kelaparan, bukan itu kelaparan yang pertama. Berarti artinya kelaparan, krisis itu sudah berulang-ulang terjadi. Berarti ribuan tahun yang lalu pun siklus-siklus ini selalu terjadi. Dan kita hari-hari ini berada di dalam siklus itu yang namanya krisis. Bahkan beberapa dunia ini mengalami kelaparan. Tetapi saya percaya kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini, Bapak Ibu, sekalipun goncangan terjadi, sekalipun kelaparan terjadi, tetapi orang-orang benar itu selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena orang-orang benar dikatakan mereka hidup itu karena percaya. Dalam Habakuk 2 ayat 4. Bahkan di dalam Roma 1 ayat 17. Orang benar itu hidup oleh iman. Jadi kalau kita hidup hari ini itu bukan karena uang kita, Bapak Ibu. Kita hidup hari ini bukan karena situasi yang menentukan kita. Bahkan segala apa yang ada kita miliki hari ini itu bukan karena situasi, Bapak Ibu. Kita ada hari ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang penting pada pagi hari ini bukan persoalannya yang kita lihat, tetapi kita pandang siapa Allah kita. Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar sekalipun situasi yang tidak mengizinkan, tidak kondusif menurut anggapan dunia atau mungkin ahli-ahli. Karena kita memiliki Allah, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Segala kebesaran, kejayaan, keagungan, baik yang ada di langit dan di bumi, Tuhan yang punya. Katakan amin, Bapak Ibu. Tuhan memiliki penyimpanan pembenaran di surga. Kalau dia sudah membuka tingkap langit, pintu surga, pembenaran di surga, dan dia mencurahkan berkatnya bagi saya dan saudara, sekalipun sekeliling kita dunia sedang goncang, krisis, saya percaya Tuhan sanggup melakukannya bagi kita berlimpah-limpah. Amin, Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi Tuhan sanggup memperkaya kita. Itu kita tangkap. Jadi oleh sebab itu pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita perhatikan tuntunan ini. Amsal 10 ayat 3 berkata begini. Orang benar Tuhan tidak biarkan dia menderita kelaparan. Tuntunan kita tahun ini, Bapak Ibu, itu berbicara tentang tahun kebenaran. Oleh sebab itu yang penting kita perhatikan hari-hari ini, bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah kita benar di hadapan Tuhan? Kalau selama ini mungkin kita tidak peduli dengan Tuhan, itu artinya kita tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini mari kita review kembali hidup kita. Kira-kira sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah benar? Apakah cacat? Kalau ada kira-kira mungkin kesalahan tahun yang lalu kita lakukan, mari pada pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan untuk minta ampun. Dan ambil komitmen, berjanji bahwa mulai hari ini dan seterusnya, apapun tantangan, apapun rintangan, kita berjanji kita tetap mengenalkan Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Dan saya percaya ketika kita benar di hadapan Tuhan, krisis, kelaparan itu tidak akan menimpa saya dan saudara. Amin. Itu tangkap itu, Bapak Ibu, tangkap itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan apa saja. Sekalipun tidak mungkin, dia sanggup melakukannya menjadi mungkin. Makanya saya percaya kalau kita percaya pagi ini apa yang firman Tuhan katakan, maka terjadilah seperti yang kita imani pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan itu janjinya adalah iya dan amin. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita tangkap firman Tuhan ini. Jadi pada pagi hari ini mari kita buka di dalam Keluaran 33 ayat 15. Bagaimana Musa itu minta tuntunan atau pernyataan Tuhan waktu dia berjalan menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah kerinduan, bahkan cita-cita setiap orang. Artinya berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah Kanan itu adalah berbicara tentang kehidupan, tentang berkat yang berlimpah-limpah yang ada di sana. Tetapi di hadapannya itu banyak situasi padang gurun yang tidak ada kehidupan di sana waktu Musa itu berjalan menuntun bangsa Israel melalui padang gurun, Bapak Ibu. Ini adalah gambaran yang ada di depan kita, tahun yang ada di depan kita. Banyak padang gurun, persoalan-persoalan, bahkan musuh-musuh, bahkan binatang-binatang yang berbisa
singa-singa yang berbisa yang ada di depan kita untuk menghadang perjalanan kita untuk kita sampai kepada janji-janji Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan. Jadi oleh sebab itu Musa itu minta berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bagaimana dia menyertai, minta tuntunan Tuhan supaya dia bisa melewati jalan yang ada di depannya itu persoalan padang gurun. Coba kita baca bersama-sama ayat 15 ini. 2, 3, ya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, makanya pagi ini kenapa kita buka ibadah di tempat ini? Ini tanda bahwa kalau bukan bersama-sama dengan Tuhan, kita berjalan ke depan ini, maka kita tidak sanggup Bapak Ibu. Maka inilah menjadi doa kita pada pagi hari ini. Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah kami suruh berangkat dari sini. Artinya Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan membimbing kita pagi ini, bahkan apa yang kita kerjakan, kita lakukan ke depan ini Bapak Ibu, bahkan tujuan-tujuan kita, rencana-rencana kita, jangan kita melangkah kalau bukan Tuhan membimbing kita. Makanya di dalam Yakobus 4 ayat 13 di sana berkata begini, janganlah melupakan Tuhan dalam setiap kita mengambil keputusan, rancangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Kita pikir kadang-kadang kalau ini kita lakukan itu baik. Menurut situasi kondisi menurut kita itu baik. Tetapi belum tentu itu baik. Dan belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh sekali itu yang namanya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin saja kita mau lakukan. Tadinya kita keluar dari pemikiran kita, ini yang kita lakukan. Tetapi karena itu bukan berkenan di hadapan Tuhan, karena kita ini orang benar, maka Tuhan bisa kita alihkan kepada yang lain. Dan itulah yang benar di hadapan Tuhan. Makanya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sama juga yang dihadapi oleh Yosafat. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawari 20 ayat 12, ketika dia menghadapi musuh yang ada, itu Bani Moab dan Bani Ammon waktu itu menyerang dia, maka Yehuda dan Yosafat itu merasa ketakutan karena dia mendengar kabar, dan memang mereka siap-siap hendak menyerang Raja Yosafat dan Yehuda pada waktu itu. Maka dia ketakutan. Maka apa yang dilakukan oleh Yosafat, kalau kita lihat di dalam 2 Tawari 20 ayat 12, dia berkata begini, Tuhan, tidakkah engkau menghukum mereka ini yang menyerang kami? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kata Yosafat, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Artinya pada pagi hari ini Bapak Ibu, bagaimana hati kita kepada Tuhan? Apakah kita tertuju kepada Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan kita? Yeremia 17 ayat 5 berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi tujuhnya berkata, diberkatilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini Bapak Ibu, apalagi kalau kita lihat ke depan ini situasi tidak baik, jangan sekali-sekali kita mengandalkan kekuatan kita, pengetahuan kita, ilmu kita, bahkan kekayaan kita Bapak Ibu. Bila kita ke depan ini sungguh-sungguh kita mengandalkan yang namanya kekuatan Tuhan, karena Tuhan berjanji siapa yang mengandalkan Tuhan maka dia diberkati. Dia seumpama dikatakan Bapak Ibu, kalau orang yang mengandalkan kekuatannya, dia seumpama semak bulus dikatakan, begitu ada masalah ditiup angin langsung hilang lenyap. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan seumpama dikatakan ibaratnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak pernah datang, walaupun terik matahari, persoalan datang, pada waktunya dia diberkati. Dia senantiasa menghasilkan buah dan berhasil dan beruntung, seperti kalau orang yang mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini mari kita perhatikan ini. Kita minta tuntunan Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang menjadi bahaya bagi orang percaya Bapak Ibu, bahkan bagi kita, karena kita terlalu pintar. Makanya dalam 1 Korintus itu Tuhan, maka di sana dikatakan hikmat dunia atau hikmat Allah. Makanya kalau kita lihat kalau kita pelajari dalam 1 Korintus 1 ayat 1 selanjutnya itu Bapak Ibu, mulai ayat 26 terus sampai terakhir. Makanya di sana dikatakan orang bodoh itu dipakai Tuhan menjadi alatnya. Kenapa? Karena orang bodoh, karena Tuhan waktu dia dipanggil, dipilih,
waktu dia tidak memiliki kekuatan, maka dari situlah dia berharap bersandar kepada Tuhan. Maka disitulah hikmat Allah itu turun kepada dia. Sama seperti Musa. Musa pun waktu dia diangkat, dia menjadi gembala bangsa Israel. Aku tidak fasih lidah Tuhan, aku tidak bisa berbicara untuk bangsa ini. Tetapi Tuhan berkata, siapa yang menjadikan lidah? Siapa yang menjadikan mulut? Setelah itu Tuhan memberikan hikmat dari surga kepada Musa, sehingga pada akhirnya Musa itu mampu menggembalakan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu mari pada pagi hari ini saya ajak kita memulai tahun ini, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan andalkan manusia siapapun itu. Saudara kita mungkin dia kaya, pintar dan sebagainya, jangan andalkan itu. Tetapi bila hari ini kita membuka hati kita, apapun persoalan yang kita hadapi, pagi ini mari kita andalkan Tuhan. Yang mau katakan amin Bapak Ibu. Kalau kita lihat contoh-contoh di Alkitab ini Bapak Ibu, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Ketika mereka meminta tuntunan, baik itu seperti Abraham dikatakan Bapak Ibu, bahkan seperti Ishak, Yusuf dan sebagainya. Mereka semua pada zaman mereka pernah mengalami semua yang namanya masalah, goncangan, kelaparan. Kalau kita lihat bagaimana Yusuf, ketika kelaparan terjadi, maka Tuhan memberikan hikmat bagi dia. Tuhan berkata, di tengah-tengah kesulitan ini, hai Yusuf, menabrulah. Tiba-tiba Tuhan berkata menabru, tidak masuk logika menurut anggapan manusia. Kalau kita lihat lagi seperti contoh-contoh yang lain Bapak Ibu, banyak lagi contoh-contoh. Seperti Abraham, waktu ketika terjadi kelaparan, Tuhan suruh dia pergi ke Mesir. Kita nggak tahu, apakah kita jalan ke kiri, apakah atau jalan ke kanan. Kalau bukan Tuhan yang menuntun, kita kan pasti tersesat. Tetapi kalau Tuhan yang menuntun, memegang tangan kita ini Bapak Ibu, sekalipun kita tidak tahu kemana ini Tuhan tuntun kita, tapi saya percaya, karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, maka saya percaya ketika kita mau dituntun oleh Tuhan, maka kita pasti berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat contoh Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang berhasil di dalam Alkitab Bapak Ibu. Tadi Ishak, coba kita lihat di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan bagi kita Kejadian 26. Ini contoh ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan padamu. Perhatikan. Tadinya dia ingin pergi ke sana, tetapi Tuhan berkata, diamlah, jangan pergi ke sana. Ini kita betulnya tuntunan Bapak Ibu. Terus ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah, kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri. Dan aku akan menepati sumpah yang telah ukirakan kepadamu Abraham ayahmu. Pada waktu itu kelaparan. Dan janji sudah ada. Kepada Abraham, Ishak, Yakub dicurahkan berkat-berkat berlimpah. Pada waktu ini belum terjadi. Tetapi ketika dia mengikuti tuntunan Tuhan dan dia lakukan, maka perhatikan. Ayat 12, perhatikan. Ayat 12 dan 13. Maka menabrulah Ishak di tanah itu. Ini tuntunan Tuhan Bapak Ibu. Menurut manusia, masa ini lagi krisis kok kita suruh memberi, suruh menabur, kan begitu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat ganda sampai diberkati Tuhan. Itu dia. 13. Dan orang itu menjadikan kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat amat kaya. Luar daripada logika manusia kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan Bapak Ibu. Makanya waktu kita mengikuti tuntunan Tuhan, sekalipun itu luar logika kita, tetapi begitu kita terjadi apa yang Tuhan katakan kepada kita, maka disitulah kita berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik, bahwa Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Sehingga kita berkata, terpujilah namamu. Sehingga pujian yang keluar dari mulut kita, itu bukan hanya dari mulut saja, tetapi dari hati kita paling dalam. Karena kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Dan iman kita pun dibangkitkan Bapak Ibu. Kalau kita lihat contoh yang lain Bapak Ibu, Nuh. Tuhan mau menghabiskan dunia ini Bapak Ibu dengan air bah. Tetapi Nuh ini adalah orang benar, maka orang benar ini selalu dituntun Tuhan. Maka pagi ini Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita, tahun kebenaran, perhatikan. Apakah kita benar di hadapan Tuhan?
Kalau benar di hadapan Tuhan, sekalipun kita sudah mungkin, kita anggapan kita tadi jalan ini pas, tetapi Tuhan tarik lagi kita, diarahkan lagi kepada jalan yang lain. Karena orang benar selalu dituntun Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nuh, kalau kita lihat dalam Kejadian 6, ayat 9 dan seterusnya, Tuhan berkata begini, bangunlah bahtera. Nah, itu tuntunan Bapak Ibu. Ada firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nuh. Enggak masuk logika. Bahteranya itu dibangun di atas gunung lagi Bapak Ibu. Kalau di pinggir laut itu masuk logika. Makanya orang-orang yang sekelilingnya itu mengejek daripada Nuh. Bahkan disebut gila lagi. Kadang-kadang kita pun ketika kita mengandalkan Tuhan, padahal masalah kita belum selesai, persoalan kita begitu ribut, hingga kita mati-matian, cinta mati-matian kepada Tuhan, berkorban lagi, sementara hidup kita susah. Mungkin dunia, keluarga kita mengatakan ini apa sudah sinting ini, mungkin bisa begitu. Tetapi kita lihat bagaimana pada akhirnya orang yang dituntun Tuhan, Nuh tadi Bapak Ibu, sekelilingnya itu mati binasa oleh air bah, tetapi Nuh bersama istri dan ketiga anaknya dan ketiga menantunya diselamatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan selalu pakai logika kita Bapak Ibu. Tetapi bila pada pagi hari ini mari kita pakai logikanya Tuhan. Andalkan Dia. Mari kita berjaga-jaga lebih banyak lagi. Mari kita berdoa lebih banyak lagi, minta tuntunan dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini Bapak Ibu. Contoh yang berikutnya Bapak Ibu. Paulus, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 22, coba kita lihat ayat 17 dan 18, Kisah Rasul 22, ayat 7-18 saya bacakan bagi kita. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, perhatikan dia sedang berdoa. Rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Makanya kenapa kita perlu sekali membangun keintiman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Supaya roh Allah itu meliputi kita Bapak Ibu. Waktu roh Allah itu meliputi kita, maka hati kita damai, tentram, tenang. Bahkan iman kita itu bangkit. Saya pernah, Bapak Ibu, satu ketika itu hubungan pujian penyembahan saya pada Tuhan itu bisa 4 jam sehari begitu Bapak Ibu. Saya sudah kepingin datang jumpa dengan Dia. Makanya begini, makanya banyak hamba Tuhan berkata begini, kalau kita masih terlalu memikirkan perkara dunia, itu tandanya kita belum siap kedatangan Tuhan Yesus. Saya renungkan benar juga. Waktu itu saya sudah siap lah, kalau diangkat hari ini sudah siap waktu itu Bapak Ibu. Makanya itulah membangkitkan gairah saya terus untuk saya lebih lagi menyembah Tuhan apapun tantangan yang saya hadapi. Jadi kita lihat ini ayat 24, ayat 18. Ketika rohnya diliputi oleh kuasa ilahi, maka aku melihat Dia yang berkata kepadaku, kata Rasul Paulus, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem. Tadi dia di Yerusalem. Untuk apa di sana? Untuk memberitakan Injil. Maka Tuhan berkata, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku di sana. Coba tadi kalau dia tidak dituntun oleh Tuhan, bisa saja waktu Rasul Paulus habis di sana di Yerusalem, mutar-mutar terus di sana melayani, terus mutar-mutar karena nggak dapat tuntunan. Padahal penginjilannya di sana nggak diterima. Tetapi Tuhan berkata, tinggalkan itu. Tuhan arahkan dia ke tempat-tempat yang lain. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Itulah pentingnya kita tuntunan. Mungkin kita juga ke depan ini dalam berusaha Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Apakah kita mungkin berdagang mungkin ini contohnya. Atau kita petani. Apakah kita menanam sayur, kol dan tomat dan sebagainya. Bahkan jeruk, kopi. Kita nggak tahu mana yang terbaik. Karena kita tidak tahu apa yang contoh ya. 6 bulan ke depan kita nggak tahu apa harga barang sewa itu yang paling yang mahal Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Bahkan setahun ke depan kita tidak tahu apa yang cocok untuk kita tanam supaya berhasil. Bahkan 3 tahun ke depan kita nggak tahu apa yang cocok. Tetapi ketika Tuhan menuntun kita dan Dia yang menggerakkan hati kita, bukan kita yang menggerakkan hati kita ya, tetapi Dia menggerakkan hati kita, saya percaya. Maka apapun yang kita tanam, apapun yang kita usahakan, saya percaya pasti berhasil, pasti beruntung. Katakan amin Bapak Ibu. Itu tuntunan Bapak Ibu. Dan Tuhan menaruh kemauan dan kerinduan dalam hati kita. Contoh, 6 bulan katakanlah mungkin harga cabai 1.000 per kilo. Tuhan gerakkan dalam hati kita. Padahal hari ini bertahun-tahun cabai murah. Tuhan gerakkan hati kita, tanam itu katanya.
kita tanam. Kita nggak tahu 6 bulan kemudian Bapak Ibu panen cabai kita harganya 100.000. Siapa tahu itu. Begitu juga kadang-kadang mungkin kita dalam usaha dagang kita juga Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak tahu. Contohnya kita jemaat kita yang ada berdagang di pajak sana. Seperti contoh Milka baru-baru yang bulan yang lalu tempatnya itu terbakar Bapak Ibu. Mungkin kita sepertinya itu tulah, kita nggak tahu. Tapi saya percaya itu bukan tulah, tetapi itu mendatangkan berkat yang luar biasa kepada dia. Amin Bapak Ibu. Bahkan juga pedagang-pedagang yang lain Bapak Ibu sering juga kadang-kadang Bapak Ibu diusir-usir oleh pamong praja. Mungkin secara manusia kok kita bisa menangis, bisa mengeluh. Tapi kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya pasti itu yang terbaik Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu kita perlu sekali tuntunan. Jadi bagaimana caranya supaya kita dapat dituntun Tuhan Bapak Ibu? Coba kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2. Inilah kunci yang perlu sekali kita perhatikan. Coba kita baca bersama-sama 2, 3. Ya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa Bapak Ibu. Makanya doa ini Bapak Ibu itu salah satu penting sekali kehidupan orang Kristen. Saya sebagai gembala Bapak Ibu nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Kalau bukan karena doa, saya tidak tahu apa-apa. Sering sekali waktu di doa itu saya dapat pewahyuan, pengertian. Makanya kadang-kadang saya mempersiapkan bahan-bahan khotbah saya pun kadang-kadang Bapak Ibu saya sudah nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang saya kembali lagi ke kamar, di sana berdoa lagi. Waktu saya berdoa tutup mata Tuhan, puji dan sembah Dia. Tiba-tiba seperti dalam pikiran ini muncul pohyuan yang tadinya saya tidak mengerti. Di situ Tuhan berikan. Makanya saya bisa mempersiapkan khotbah-khotbah saya dengan benar Bapak Ibu. Kalau enggak bahaya, enggak bisa. Bahkan tuntunan-tuntunan langkah-langkah yang saya lakukan dalam pelayanan pun Bapak Ibu, kalau bukan tuntunan Tuhan, saya tidak bisa. Bahkan kalau saya tidak dapat sesuatu dari Tuhan, dipercayakan pun pada saya tidak mau. Saya tidak, karena pasti ini celaka, pasti ini enggak berhasil. Karena bukan Tuhan. Tapi kalau bukan Tuhan, mau siapapun menghambat kita, menghalangi kita Bapak Ibu. Karena sudah Tuhan berikan bagi kita tuntunan. Dan Tuhan tuntunan, bahkan kalau tuntunan Tuhan yang Tuhan memberikan tuntunan, saya percaya itu rencana dan itu tujuan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itu saya tahu bahwa itu akan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi begini, kita sering sekali mengingini sesuatu di dalam ayat ini. Begitu banyak mungkin tujuan-tujuan yang kita ingin hendak capai. Tapi sayangnya kita tidak ketemu, kita tidak mendapat tujuan kita, bahkan mungkin cita-cita kita. Kenapa? Karena kita tidak berdoa dikatakan. Bahkan kadang-kadang kalau kita berdoa pun salah. Doa kita itu hanya untuk kesombongan kita, untuk kepentingan kita pribadi. Saya percaya kalau kita berdoa kepada Tuhan, selagi doa kita ini kita pakai hasilnya nanti untuk muliakan Tuhan, saya percaya doa kita itu pasti dijawab Tuhan. Contoh begini, Tuhan aku ingin diberkati, ingin aku diperkaya. Dan nanti Tuhan berkat ini kupakai sebagian untuk mendukung plan Tuhan. Pasti itu ditolong Tuhan. Tetapi kalau Anda berdoa begini, Tuhan tetangga aku sudah beli mobil, karena Anda iri kepada dia, maka Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Begitu Anda beli mobil Bapak Ibu, Anda sombong, bahkan egois, seperti persaingan Anda dengan tetangga saudara. Itu Tuhan tidak jawab doa seperti begitu. Kalaupun dijawab oleh Tuhan, nanti bahaya yang datang. Amin Bapak Ibu. Jadi yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan supaya kita boleh dituntun oleh Tuhan. Ayat terakhir kita buka di dalam Yesaya 58 ayat 7 sampai 11. Yesaya 58 ayat ini sudah sering kita perhatikan Bapak Ibu. Yesaya 58 ayat 7 sampai 11 saya bacakan bagi kita. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini terus kita perhatikan gereja kita Bapak Ibu. 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera.
Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ini janji-janji semua ketika kita memperhatikan orang lemah, orang miskin, orang telanjang, kita tolong mereka, maka tadi itu janjinya semua. Luka kita segera disembuhkan, dipulihkan. Artinya sakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Sakit boleh saja datang tapi disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Terus 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, Tuhan akan menjawab. Artinya kita berdoa, maka Tuhan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan dia berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi menekanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ketika kita berseru berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, ini aku. Apa yang engkau butuhkan? Apa yang engkau perlukan? Kata Tuhan, Bapak Ibu. 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang di tengah hari. 11, kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Tuhan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Perhatikan ini. Ketika kita memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang lemah, kekurangan Bapak Ibu, maka Tuhan janji ini. Aku akan menuntun engkau, dipegang tangan kanan kita dan kita dituntun kemana menurut Tuhan. Bagi kita yang paling tepat, paling baik Bapak Ibu. Makanya gereja kita, pelayanan ini tidak ada, artinya apa? Sama baiknya, sama perlunya kita dan pelayanan-pelayanan yang program-program gereja kita yang ada di tempat ini Bapak Ibu. Pelayanan yang orang-orang miskin ini. Kita fokus kepada apa? Fokus juga ke tempat ini Bapak Ibu. Kita fokus menara doa, pelayanan yang lain juga, tapi fokus juga kepada ini. Enggak bisa kita ini yang ini lebih penting, yang ini kurang penting, tidak begitu. Kita sama penting ini, karena ini adalah perintah juga. Justru kenapa kadang-kadang Bapak Ibu, satu kelebihan di gereja kita ini, kalau Anda lihat dari pemimpin-pemimpin rohani kita, kalau kita telusuri Bapak Ibu, mana ada pemimpin kita ini pendidikannya tinggi Bapak Ibu, khususnya dalam teologi ya, gak ada. Tapi kenapa Anda lihat bagaimana gereja kita ini membuat terobosan, membuat perubahan bagi banyak gereja orang, menjadi contoh Bapak Ibu. Apa kelebihan hamba Tuhannya? Tidak ada. Tetapi karena hamba Tuhannya yang 3 ini yang sering disampaikan oleh gembala pembina kita, yaitu ada 3 ini yang penting. Pertama, memulihkan pondok Daud, doa, pujian, penyembahan. Makanya di gereja kita ini selalu kita tekankan kepada para pengerja dan jemaat masuk dalam menara doa. Terus yang kedua, itu memperhatikan orang-orang miskin. Seperti pelayanan kita ada terus Bapak Ibu baptisol kita terus ke Tuna Laras dan Tuna Susila. Dan itu penginjilan juga di sana Bapak Ibu. Yang ketiga, hubungan kita dengan Yerusalem. Makanya gereja kita selalu berdoa kepada Yerusalem Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi waktu itu kita lakukan, maka tuntunan Bapak Ibu, pewahyuan itu terbuka bagi kita ketika kita memperhatikan ini. Makanya kalau Anda perhatikan kalau di kita ini, kalau kita lihat akhir ini bagaimana gerakan-gerakan gereja yang terjadi di bangsa kita ini, bukankah itu kebanyakan daripada kita Bapak Ibu? Lagu-lagu pujian penyembahan kita itu banyak dari kita semua. Sehingga dipakai gereja-gereja karismatik yang lain, bahkan juga gereja-gereja Protestan sudah mulai mengikuti. Menara doa di Indonesia ini Bapak, kita dulu, sekarang sudah gereja-gereja lama pun sudah ikut menara doa. Dari mana semua datangnya itu? Itu dari pewahyuan, tuntunan Tuhan. Kita lihat pelayanan healing movement, semua dari mana? Dari kita juga. Bukan kita sombong Bapak, tapi itulah sebagai contoh ketika kita mendapat tuntunan dari Tuhan. Dan waktu kita mendapat tuntunan pemimpin-pemimpin kita ini Bapak Ibu, maka di situ juga keluar lagu-lagu pujian. Makanya lagu-lagu pujiannya pun begitu menyentuh Bapak Ibu. Makanya kalau kita perhatikan dalam perayaan Natal, untuk meramaikan Natal itu Bapak Ibu, maka diundanglah artis-artis yang juara-juara idol. Tapi kalau di gereja kita Bapak Ibu, kita nggak terlalu tertarik dengan seperti begitu. Karena kalau orang sudah intim dengan Tuhan, masuk dalam doa pujian penyembahan Bapak Ibu, dia tidak suka lagi dengan namanya artis di situ. Tapi yang dia suka di situ, biarlah Tuhan itu sebagai artis bagi kita. Amin Bapak Ibu. Hadirat Tuhan itu Bapak Ibu, itu yang penting. Makanya kalau di gereja kita nggak jarang itu mengundang artis-artis kalau acara-acara besar Bapak Ibu, nggak ada itu. Tetapi kenapa banyak acara-acara besar rohani yang meramaikan acara besar itu bukan Tuhannya, tapi yang meramaikan itu adalah artisnya. Jadi apa? Artisnya ditinggikan, Tuhannya belakangan Bapak Ibu. Makanya kita perhatikan dalam acara-acara perayaan Natal, banyak itu kadang-kadang kalau menurut saya itu Bapak Ibu tidak tepat. Ada kadang-kadang koronnya bisa sampai 7 tingkat bisa
lagu apa suara 1, suara 2, bahkan sampai suara 7 Bapak Ibu. Tetapi dia fokus kepada suaranya. Bagaimana supaya suaranya menarik, bahkan kadang-kadang bikin drama. Tetapi Bapak Ibu bukan fokus kepada bagaimana hubungan intimannya dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu, itu maka gereja kita itu banyak membawa perubahan. Sudah dicontoh oleh banyak orang lain Bapak Ibu. Jadi itu mari pada pagi hari ini kita banyak berdoa, bangun keintiman dengan Tuhan, supaya kita disertai, dituntun Tuhan sepanjang tahun ini. Amin Bapak Ibu. Yang mau mari kita bangkit berdiri, Tuhan berkati. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bawa kami lebih lagi untuk mengasihi-Mu Tuhan, menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh beroleh tuntunan, beroleh kasih karunia, penyertaan daripada Engkau Tuhan. Memataikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bila firman-Mu yang hidup itu Tuhan bekerja dalam hati kami, untuk menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami boleh Tuhan dipersatukan kembali melalui Tuhan perjamuan kudus Tuhan, roti dan anggur lambang daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari berkat-Mu turun atas perjamuan ini Tuhan, sucikan kuduskan kami Yesus. Terima kasih Bapak, bila berkat perjamuan kudus itu melimpah atas kami pagi ini. Ini doa kami Tuhan Yesus. Bagi-Mu segala pujian kami, hormat, kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Saya bertanya, apakah Bapak Ibu semua sudah mendapat roti dan anggur? Mari kita persiapkan. Mari sebelum kita memakan roti dan anggur lambang daripada Tuhan dan Kristus, mari kita uji hati kita. Apakah kita hari-hari ini kedapatan kita sedang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sedang mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan kita? Mari saat ini berdamai kepada Tuhan, andalkan Dia supaya Dia menyertai, menuntun kita. Supaya melalui perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat, bahkan mempersatukan kita dengan Tuhan, bahkan bisa menyembuhkan yang sakit. Tetapi ketika kita meminum anggur ini dan roti ini dengan cara yang tidak benar, juga sebaliknya bisa terjadi mendatangkan kutuk bukan berkat. Mari sucikan, kuduskan kami gereja-Mu Tuhan, ampuni, layakkan kami terus. Kami berjanji tahun ini Tuhan, di mana hari ini kami sudah mulai masuk Tuhan dalam tahun yang baru ini, kami lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau ya Yesus. Kami mengandalkan Engkau, bukan kekuatan kami tetapi Engkau ya Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat anggur di atas tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, ibu, dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah anggur yang atas itu ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, bila berkat-Mu turun atas umat-Mu di tempat ini, bila berkat-Mu turun atas gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tahun ini ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jika ada yang kami lemah, mari pagi ini Kau kuatkan ya Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan pagi ini Tuhan. Bahkan lemah secara rohani Kau kuatkan ya Tuhan Yesus. Bahkan buta secara rohani Kau buat melihat ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari sekali lagi, ini doa kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Nama-Mu ditinggikan selama-lamanya. Haleluya.
Bila dari tempat ini, dari kota ini, namamu dimuliakan ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat kebaktian pembukaan tahun baru ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati semua sidang jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan, rumah tangga, pekerjaan usaha, bahkan keuangan mereka. Berkat-berkat rohani dan jasmani berlimpah-limpah Kau curahkan Tuhan. Bahkan juga umat-Mu yang tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan kami hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, bila kiranya Engkau menjamah mereka Tuhan, sehingga hari-hari yang akan datang kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dimanapun umat-Mu Tuhan, mari Kau lindungi, Kau jagai, baik pulang perginya Tuhan, ketika mereka mungkin berpergian, tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Yesus. Kebajikan Kau mengikuti mereka ya Yesus. Bahkan juga setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, berkat-Mu atas kota bangsa kami Tuhan, pulihkan negeri kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Pulihkan ekonominya, politiknya, keamanannya Tuhan Yesus. Dan kami terus berdoa Tuhan Yesus untuk bagi gerakan-gerakan radikal atas negeri kami. Bila saat ini Kau Tuhan sendiri yang menghancurkan atas negeri kami, berkati presiden, wakil presiden kami, saudara pemerintah yang ada untuk menjalankan roda pemerintahannya untuk bangsa kami itu. Berkati TNI Polri untuk mengangkat bangsa ini, perlindungan-Mu turun Tuhan, berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Berkat mujizat turun atas pemimpin rohani kami. Berkati hamba pendeta Dr. Insinyur Ketua Hajat Tuhan, bahkan gembala bina kami, keluarga besar Medan Pelaja, pendeta Erbang Bionan, Kau berkati. Bahkan keluarga besar Medan Pelaja, pendeta Dino Pelaja Tuhan, Kau berkati, tambah-tambahan kasih karunia anugerah bagi hamba-Mu. Bahkan bagi keluarga besar kami yang ada di tempat ini, seluruh sidang jemaat-Mu, tambah-tambahkan kasih karunia anugerah bagi kami terus, tuntun kami terus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga mengangkat tangan kami berdoa bagi kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem, diberkatilah Engkau Yerusalem. Bila lingkungan tembok Purimu saat ini sejahtera dan sentosa, dan kiranya berkat-berkat Yerusalem itu juga mengalir atas negeri kami, bangsa kami, kota kami, keluarga besar, keluarga kami, bahkan gereja kami di tempat ini. Kalau sebentar kami memberikan persembahan Tuhan, persembahan umum, persembahan ucapan syukur kami dalam pembukaan tahun ini Tuhan, kiranya Kau berkati umat-Mu yang memberi berlimpah-limpah Tuhan. Bila Tuhan ucapan syukur mereka berlimpah-limpah hari ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kalau sebentar juga kami berpisah satu sama lain Tuhan, meninggal ke tempat ini. Tutup bungkus perjalanan kami ya Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan untuk memberkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah dan bawalah pulang anugerah, berkat dan damai sejahtera, bahkan sukacita berlimpah-limpah dalam Bapa, kasih karunia yang sempurna, bahkan yang manis bersama Roh Kudus. Itu yang menyertai kita mulai pagi ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada berapa